Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkuasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita semua posisi sehat walafiat. Saya percaya hal itu karena saya melihat sukacita kita malam hari ini sungguh meriah sekali. Dan itu semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Malam hari ini sebelum saya berkhotbah, sebelum saya sampaikan renungan singkat malam hari ini, tentunya kita pada zaman ini sudah sering memakai namanya elektronik. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau malam hari ini saya melihat jemaat Tuhan semuanya membawa Alkitab. Ya, saya yakin dan percaya kita semua membawa Alkitab malam hari ini. Ya. Karena Alkitab manual itu sepertinya lebih tentram ketika kita pakai di gereja daripada elektronik. Gitu ya. Oke, saya percaya hal ini. Dan mungkin yang belum bawa malam ini, mungkin minggu depan bisa bawa. Ya, kita selalu punya toleransi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini terima kasih buat hamba-Nya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, baik gembala kita di tempat ini, dan pengatur pelayanan di tempat ini. Terima kasih. Sebenarnya saya masih kurang, tapi oleh karena Tuhan makanya saya bisa untuk hadir malam hari ini. Saya bisa berdiri di tempat ini. Baik, kita masuk ke tema yang sangat menarik sekali, bahwa sesuai yang ada di atas itu kasih dan pengampunan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih dan pengampunan ini sungguh indah sekali. Kenapa? Karena intinya dalam kekristenan adalah kasih dan pengampunan. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada pengampunan, mungkin kita tidak ada pada malam hari ini. Namun oleh karena kasih Tuhan, kita ada pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama di Roma pasal 5 ayat 8. Coba next. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Maka tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, tapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang sudah diselamatkan di sini? Siapa yang sudah diselamatkan di sini? Saya percaya kita semua diselamatkan. Apalagi tadi siang jemaat di GBI Miracle Service ada yang sudah dibaptis dan itu sudah menerima hidup yang baru. Ketika hidup kita yang lama dibaharui oleh Kristus di dalam hidup kita, berarti kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dengan tema yang sangat menarik ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan mengizinkan kita hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini. Dan tentunya makna teks ini sangat dalam sekali. Karena inti kekristenan adalah kasih dan pengampunan. Salah satunya adalah kasih dan pengampunan. Kalau tidak ada kasih dari Allah, mungkin semua orang sia-sia menjadi orang Kristen. Kalau Allah tidak memberikan kasih-Nya kepada manusia, mungkin semua kita sudah binasa. Mungkin kita semua tidak akan ada malam hari dan tidak bisa kumpul di tempat ini. Namun karena kasih Tuhan, Dia merelakan anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah begitu besar untuk kita, baik dari penciptaan bahkan sampai diutusnya nabi-nabi, sehingga sampai diutusnya anaknya yang tunggal hanya untuk menyelamatkan manusia. Itu karena kasih Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Tapi kebanyakan manusia menanyakan waktu itu dan tidak mengerti apa yang menjadi bagiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus, dia pasti sudah dibaharui di dalam Tuhan. Orang yang sudah masuk di dalam Kristus, sudah ada hidup yang sudah dibaharui di dalam hidupnya. Itu bukan karena hasil kita,
Firman Tuhan mengatakan itu bukan hasil kerjamu, tapi itu karena karya Allah, pembenaran Allah sendiri dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam teks ini akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan tentunya kita sudah mengerti dan sudah paham dan sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membatasi kasih-Nya dalam hidup kita. Bahkan seburuk apapun kita, Tuhan tidak pernah memandang kita siapa. Mungkin gantengkah, mungkin kulitnya putih atau kulitnya hitamkah, Tuhan tidak memandang itu. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya bagi setiap orang. Intinya maukah atau tidak, maukah atau tidak, siapkah atau tidak menerima keselamatan itu, menerima Tuhan itu dalam hidup kita, menerima kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau menerimanya, tidak bisa masuk, tidak bisa. Mau siapapun di sini, tidak akan ada turunnya kerja Tuhan itu kalau kita tidak pernah membuka diri, kalau kita tidak pernah membuka hati. Ibarat makanan sudah ada di depan kita, sudah di piring, kalau kita tidak suap ke mulut, itu tidak akan bisa. Itulah kasih Tuhan, apalagi kasih Tuhan yang luar biasa ini. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada orang ketika dia sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, dia kira, aduh saya tidak bisa lagi, lebih baiklah saya buat terus, saya tidak bisa lagi, lebih baiklah saya ulang-ulang terus. No, ketika jatuh ke dalam dosa, mendekatlah kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi hidup kita. Amin. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Kasih Tuhan ada beberapa bagian yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita baca, dan sudah sering dikhotbahkan di gereja. Saya hanya mengingatkan kembali, saya hanya mereview kembali, memberikan bagi kita salah satunya adalah storge. Dalam kata kerjanya adalah storge, artinya kasih orang tua kepada anaknya, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, eros, kasih asmara antara wanita dan pria yang mengandung nafsu birahi. Yang ketiga, phileo, dalam kata kerjanya adalah philein, kasih sayang yang sejati antara sahabat sejati atau teman dekat, atau mungkin tidak sedara dengan kita. Itu namanya kasih phileo. Yang terakhir, agapao, dalam kata kerjanya agapa, dan diterjemahkan ke dalam kata agape, yang artinya adalah kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Bukannya Tuhan seperti itu dalam hidup kita? Bukannya Tuhan seperti itu dalam hidup kita? Saya percaya, karena Tuhan tidak memandang saya ini orang berdosa, makanya diizinkan saya untuk ada di sini. Sebenarnya saya tidak layak untuk menerima keselamatan itu, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi saya tanpa dia pandang rupa saya siapa, tanpa dia memikirkan, oh jangan-jangan dia nanti belok-belok, jangan-jangan dia nanti begini. Tuhan tidak seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, kita bahas satu bagian di sini, yaitu mengenai agape. Ya. Pengertian kasih di dalam bahasa Yunani ini adalah agape. Bahasa Inggrisnya love. Kalau di bahasa Indonesia kan lagi kasih dan cinta. Kebetulan saya orang Nias, saya berikan di sini faomasi, ya kan? Ya. Mungkin ada bahasa Manado, ada bahasa Manado deh Pak? Bahasa Sulawesi? Apa love? Hah? Pakudapa. Ya kan? Kalau Batak biasanya orang bilang holor waktu, ya kan? Tapi hol ya. Holong ya. Bahasa Bataknya holong. Tapi bahasa Niasnya adalah formasi, ya kan? Biasanya tuh kalau anak-anak muda menembak ceweknya, khusus orang Nias kan, dia berkata, "Oh masih bohong. Aku suka sama," ya kan? Nah, bagi yang masih muda yang masih
seperti saya kan pasti ya, ada ininya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih agape ini begitu dalam kalau kita pahami lebih dalam lagi. Karena manusia aja tidak sanggup memberikan hal ini. Sehebat-hebatnya manusia mengasihi adiknya, saudaranya, pasti ada batasnya. Pasti kalau menjengkelkan juga pasti disentil, ya kan? Apalagi saya punya adik di sini kan. Kalau tidak baik saya marahi. Saya tidak karena Tuhan juga kasih dan adil. Pokoknya kita tegur dengan hal yang baik. Jangan juga suka-suka hati karena abang kan udah suka-sukanya juga. Itu bahaya. Lanjut. Jadi inti dari pengajaran Alkitab, baik dari Kejadian sampai seterusnya, bahkan sampai Wahyu, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, hanya dua kesimpulan yang diberikan Yesus untuk kita. Dan ini yang sangat menarik. Dan ini yang sangat menarik untuk dipahami dan untuk dilakukan oleh setiap orang Kristen. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sekali lagi, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan dari kekristenan. Kalau engkau melakukan nomor 2, berarti engkau melupakan nomor 1. Kalau engkau melakukan nomor 1, engkau melupakan nomor 2. Itu bahaya. Ya. Apalagi di sini saya melihat sebenarnya saya grogi. Saya melihat banyak teologi-teologi di tempat ini. Ya kan, mahasiswa luar biasa. Jadi kedua hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak akan bisa kita melakukan hanya satu hal. Udah, saya lakukan nomor 1 lah. Besok-besok saya lakukan nomor 2. No. Tuhan itu adalah segalanya dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang paling utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin nanti dibaca di rumah ayatnya. Baca di situ. Yang pertama yang kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua kasihilah sama manusia. Ya. Apalagi suami istri kasihilah. Tapi jangan suami atau istri yang menanduk suami, itu bahaya. Ya. Mari kita lanjut. Dalam nats ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 5 ayatnya ke-8, mulai dari di ayat 6 itu ada dua bagian disebut manusia itu sebagai, yang pertama adalah frasa orang berdosa dalam ayat 6 itu sebagai orang lemah. Dan di ayat 10 lagi dia sebut bahwa orang yang berdosa itu sebagai seteru Allah atau orang seteru. Bukannya seperti itu orang berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita berdosa ya seperti ini. Dua frasa ini yang dipakai di dalam teks ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan bingung cari lagi artinya kemana. Ini sudah ada artinya. Jadi orang yang berdosa itu, Paulus mengajarkan di dalam kitab Roma, dia mengatakan bahwa orang berdosa itu sama dengan orang lemah. Dan orang berdosa itu lagi sama dengan orang seteru Allah. Kedua hal ini yang ada di dalam teks ini. Ini yang membuat Tuhan semakin mengasihi mereka. Kenapa? Mereka sudah berada di dalam dosa. Tentunya kalau semua manusia baik-baik saja, oh sangat enak sekali hidup ini. Kalau orang semua manusia yang ada di dunia ini polos-polos saja sudah aman. Tapi tidak. Sampai detik ini pun saya melihat, bahkan dari saya kecil, saya lahir sampai sekarang, kebanyakan manusia itu kalau melakukan yang baik itu harus diajar, tapi melakukan yang jahat tidak pernah diajar. Begitu. Dan inilah kenyataan hidup manusia. Nah, ketika kita memahami siapa kita, orang Roma pada saat itu adalah di dalam frasa ini disebut sebagai orang berdosa. Lanjut. Next. Oke. Inti dari teks ini ada beberapa bagian yang sudah saya tuliskan di sini.
Yang pertama adalah Kristus sangat mengasihi orang Roma. Dia menunjukkan kasih setianya kepada mereka karena dia mengasihi mereka. Kalau dia tidak mengasihi mereka, enggak mungkin dibuat seperti itu. Ya, ibarat orang tua dengan anak. Kalau dia tidak kasihan kepada anaknya, kalau dia tidak mengasihi anaknya untuk belikan baju, tentunya dia tidak mau. Tapi karena dia mengasihi anaknya, dia beli baju baru. Pas Natal, pas awal bulan, pas ada uang, dia beli baju baru. Tuhan, apalagi Tuhan seperti itu, lebih dari situ Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Kristus sangat mengasihi orang Roma. Dan bukan hanya orang Roma yang dikasihi Tuhan, semua manusia yang mau menerimanya. Ketika kita mengaku dengan bibir kita bahwa Yesus Juru Selamat dalam hidup kita, berarti dia terus mengasihimu. Dan sekalipun orang-orang tersebut tidak mengasihi dia dan tidak mau menerima dia, namun Yesus itu, dia tetap mengasihi kita. Nomor 2, ini adalah berita penghiburan mereka yang ingin lepas dari dosa. Kedua bagian ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak susah untuk memahami kedua bagian ini. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Saya teringat dengan perkataan Pak Gembala kita, Pak Pendeta Ferdianto Samaludi. Beliau mengatakan, kepada siapa Anda jatuh cinta? Ya. Jatuh cinta kepada siapa? Kepada siapa Anda jatuh cinta? Kepada Tuhan kah? Atau kepada dirimu sendiri kah? Atau kepada pasanganmu kah kamu jatuh cinta? Kalau kita mengikut Tuhan, kita harus jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, kalau kita percaya, berarti kita harus cinta kepada Yesus Kristus. Yang sudah cinta kepada Tuhan katakan amin. Amin. Kayaknya kurang semangat. Amin. Haleluya. Jadi orang yang cinta dengan Tuhan tentunya memberikan hatinya untuk Tuhan tanpa disuruh. Kamu harus berdoa. No. Kamu harus bernyanyi. No. Orang yang sudah cinta tentunya mau disuruh atau tidak disuruh, pasti dia melakukan yang terbaik. Saya yakin kita percaya, kita yang ada malam hari ini, kita cinta dengan Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kita punya. Kita pasti melakukan semua itu karena Tuhan yang memampukan kita. Itu bukan karena kita. Saya sadar itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita lanjut. Konsep dalam pengajaran Paulus, konsep kasih ya di dalam pengajaran Paulus, ada beberapa bagian yang sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, kasih begitu penting karena merefleksikan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Di dalam pengajaran Paulus, di dalam buku Paulus yang sudah ditulis, di bagian pertama, merefleksikan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Ini sangat penting bagi kita pahami. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham mengenai kasih Tuhan dalam hidup kita, pasti suatu ketika kita bingung. Ada pengajaran-pengajaran yang lain masuk ke kita. Kalau kita tidak punya dasar yang tepat, waduh bahaya ini, bisa lari kita. Tapi saya percaya, ketika kita semakin hari semakin memahami hal ini, kita dapat mengerti bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh ayat-ayat yang hanya merujuk kepada kasih Allah atau kasih Kristus, melainkan mendorong orang percaya untuk saling mengasihi. Bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tapi kita juga harus melakukan, harus mengasihi juga sesama kita. Yang kedua adalah kasih adalah unsur jemaat yang penting. Di dalam kasih
tubuh di mana Kristus adalah kepala, dibangun di dalamnya, dan orang percaya berakar dan berdasar di dalam kasih. Orang yang berakar dan berdasar di dalam kasih tidak akan gampang digoyangkan oleh apapun. Tapi orang yang belum memiliki dasar yang tepat di dalam kasih Kristus, suatu ketika akan lepas akarnya, dan lepas dan lepas. Dan itu sangat membahayakan setiap kehidupan orang Kristen. Kalau akar itu tidak ada dasarnya yang tepat, maka mudah lepas, mudah jatuh. Seperti yang dikatakan tadi bahwa orang lemah itu adalah gampang untuk menerima hal-hal yang baru yang belum tentu dia paham. Gampang berbuat hal-hal yang buruk, gampang berbuat hal-hal yang jahat. Tapi orang yang sudah memiliki akar di dalam Tuhan, tentunya memiliki kekuatan yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Katakan, saya memiliki kekuatan dalam Tuhan. Saya memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah mempunyai kekuatan dari Tuhan, tidak akan gampang kita jatuh, karena kita sudah ada yang memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kasih Allah merupakan prinsip mendasar dari agama sejati. Sekali lagi saya bacakan. Kasih Allah merupakan prinsip mendasar dari agama sejati. Kalau tidak ada kata kasih di tempat ini, kalau tidak ada kasih Allah bagi kita semua, mungkin ya ngapainlah saya sisihkan waktu saya 2 jam. Lebih baik saya nongkrong di WTB, welcome to Batam, ya kan? Ada makanan lezat di sana. Tapi karena kasih Allah, begitu kita sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita, maka aduh, apapun saya berikan untuk Tuhan, waktu saya berikan untuk Tuhan, kapanpun saya berikan waktu untuk Tuhan. Itulah yang luar biasa bagi setiap orang Kristen. Orang Kristen yang sudah memiliki dasar di dalam kasih Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, tidak gampang untuk digoyahkan. Oleh sebab itu, kekristenan kita jangan jadi Kristen yang gampang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, silakan tanya. Kalau tidak paham, tanya. Karena semakin hari semakin gampang kita digoda oleh hal-hal yang baru, pengajaran-pengajaran yang baru. Dibuat grup, dibuatlah share-share di situ, entah pengajaran apa tidak kita tahu, ya kan? Jadi kalau kita sudah ada dasar di dalam Kristus, oh Tuhan, ini kurang baik untuk saya imani, ini kurang baik untuk hidup saya, ini kurang tepat untuk saya pahami, saya harus olah dulu. Makanya kalau dikasih pengajaran atau dikasih baca-bacaan seperti itu, olah dulu, jangan langsung terlalu, gitu kan? Makanya kenapa orang-orang Kristen sering repot untuk hal-hal ini? Karena ketika dikasih pengajaran dari A, langsung masuk, ya? Ketika lagi menerima dari B, langsung masuk, ya kan? Jadi hal itu yang perlu kita hindari dalam kekristenan kita, sehingga kita, oh rupanya begini ya, oh rupanya salah begini, ini tidak tepat begini, ya bagusnya begitu. Jadi milikilah kasih yang daripada Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih Tuhan itu, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan oleh apapun, sehingga kita juga mampu melakukan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, saya bersyukur saya gabung di Miracle Service ini, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, ya kan? Kalau kita lihat dari segi materi sangat terbatas, tapi Tuhan yang luar biasa itu selalu mencukupi. Amin. Saya percaya hal ini, bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan tidak gampang untuk menyerah. Karena saya mendidik ini, kenapa saya tidak mau menyerah untuk menghadapi masa-masa yang saya hadapi, masa-masa sulit yang saya hadapi, itu karena saya percaya Tuhan baru dalam hidup saya. Oke, kita lanjut. Jadi
Allah mengasihi kita tanpa syarat, bahkan sampai Ia berikan nyawanya untuk kita. Ya. Ada seorang penulis mengatakan begini, I love you in your darkness. Aku mengasihi engkau pada keberadaanmu paling gelap. Ya. Kebetulan saya punya buku ini saya baca dan saya berikan di sini. Ya. I love you at your darkness. Mohon maaf kalau bahasa Inggris kurang tepat, karena saya bukan jurusan bahasa Inggris kan, jadi agak-agak kaku membacakan bahasa Inggris. Dia mengatakan di situ, aku mengasihi engkau pada keberadaanmu paling gelap. Jadi bagi kita, jangan pernah takut dengan menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Karena Yesus itu mau di tempat gelap pun, mau di mana pun, Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah kasih Tuhan terus dalam kehidupan kita dan tanpa henti-hentinya. Berikutnya, di dalam tema yang sudah diberikan kepada saya, ada namanya pengampunan. Dan secara praktis, tanpa kita sadari, sampai hari ini juga masih ada anak-anak Tuhan, masih ada orang-orang Kristen yang susah untuk mengampuni. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya masuk sekolah teologi tahun 2012 dan saya bersaudara ada 9 orang. Ini saya paling bungsu. Kami 9 orang bersaudara. Saya anak pertama, bapak saya laki-laki, dan saya yang menerima pukulan paling keras. Saya menerima pukulan paling keras dalam pas saya kelas, kalau tidak saya kelas 3 SD atau kelas 5 SD, saya lupa. Jadi waktu itu kecil kesalahannya. Nah, orang tua ini memberikan teguran nyata-nyata. Dia tidak mau teguran yang hanya cakap-cakap. Ambil kayu, ambil bambu, tendang, ambil kayu dari dapur lagi, hajar. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua bengkak. Dan sampai saya masuk sekolah teologi tahun 2012, saya masih menyimpan rasa dendam kepada bapak saya. Begitu. Pikiran saya hari itu adalah, ketika saya sudah besar, ketika saya sudah merantau keluar dari Pulau Nias, saya tidak pernah mau pulang lagi. Karena sakitnya itu, mandi susah, bambunya segini besarnya. Dan itu biasanya kalau kita orang Nias, bambu segini itu dijadikan tempat daun sagu itu dijadikan atap. Dipasang kan. Itulah pada saat itu, sampai beberapa biji itu patah-patah, panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Sampai patah-patahnya. Dan ini nyata dalam hidup saya. Sampai tahun 2000 baru saya berikan pengampunan untuk bapak saya tahun 2014. Saya berdoa, Tuhan Yesus, karena saya rasa kalau menyimpan rasa pengampunan itu sungguh berat kalau kita tidak mampu mengampuni. Makanya kalau saya ingat-ingat sampai sekarang, kasih Tuhan luar biasa. Selayaknya saya tidak bisa mengampuni bapak saya. Sakit sampai ini semua, bibir sampai semua ini. Bambu yang segini itu ada bekasnya, dari betis sampai, karena saya tidak sanggup lagi menahan sampai saya lari. Dan ujungnya mama saya mengejar, kasih parang langsung, dan langsung potong leher. Gitu. Baru berhenti bapak saya memukul saya. Dan ini nyata saya rasakan. Makanya kalau kita menyimpan rasa sakit hati, itu tidak baik. Sehebat apapun kita berdoa, sehebat apapun kita menyembah, kalau tidak ada pengampunan di dalam diri kita, aduh, saya mau katakan, saya bukan menghakimi ya. Dan firman Tuhan mengatakan kalau tidak ada pengampunan, tidak ada akar kasih di dalamnya. Amin. Masih ada yang tidak bisa mengampuni di sini? Oh, tidak ada. Haleluya.
Haleluya, saya percaya tidak ada di sini. Jadi orang yang sudah ada di dalam kasih Kristus, orang yang sudah ada di dalam Tuhan, dia harus memberikan pengampunan kepada siapapun. Sesakit apapun hatimu dibuat. Saya mau bilang, pukulan bapak saya itu mengiris-ngiris hati saya. Makanya saya selalu bilang, kalau ada anak saya, Tuhan jangan sampai segitu saya lakukan. Gitu. Sakit sekali. Gitu. Dan itu sangat sedih sekali. Sampai beberapa 1 minggu itu baru lepas, baru itu berkurang. Sampai kulit saya itu terkelupas. Bambu itu betul-betul sakit sekali. Kena air perih. Kepala semua benjol-benjol. Dan yang membuat saya bisa mengampuni bapak saya adalah karena Tuhan. Yang bisa membuat saya kuat untuk mengampuni karena Tuhan. Saya baca firman Tuhan, oh rupanya musuhmu pun harus engkau kasihi. Wah, yang benar aja lah ini Tuhan. Saya mampu enggak? Tapi yang membuat kita kuat hari ini, Yesus. Amin. Yesus yang membuat hati kita kuat untuk mengampuni. Gitu. Makanya kalau ada orang yang mau maki-maki saya, mau menjelek-jelekan saya bilang, oh nggak apa-apa, biarkan aja. Kenapa sih dipikirkan orang seperti itu? Anggaplah orang yang menjelekkanmu itu adalah orang sebagai sampah. Mau dijelekkan kamu sebagai apapun tidak akan jadi. Mau dia bilang, si kawan ini pun udah jelek kali, dan itu nggak akan jelek. Udah seperti itu wajah kita. Begitu. Mau dia maki-maki pun kita tidak akan berubah. Namamu tetap namamu, hidupmu tetap hidupmu, wajahmu tetap wajahmu. Amin. Mampukah kita mengampuni? Yang menjadi pertanyaan, mampukah kita mengampuni? Ini pertanyaan besar dan ini berat. Kalau abangmu menyakitimu, engkau harus berdoa, Tuhan saya mengampuni abang saya. Tapi kalau pacarmu menyakitimu, harus diberikan juga pelepasan, harus diberikan juga pengampunan. Ya. Apalagi kalau laki-laki biasanya suka menyakiti. Tapi saya yakin di sini nggak ada laki-laki yang seperti itu, ya kan? Oh ini satu orang abang kita, amin katanya. Karena abang ini tidak mau menyakiti wanitanya begitu. Dan itu lebih bagusnya begitu, jangan pernah sakiti orang lain. Karena itu bukan hal yang diajarkan Yesus kepada kita. Jadi orang Kristen itu mengasihi dan mengampuni dan tidak pernah mau menyimpan rasa sakit hati. Ketika kita menyimpan sakit hati, bagaikan makanan yang kita simpan di lemari makanan, suatu ketika paling lama seminggu udah busuk. Kecuali emas kalau disimpan. Kalau emas itu mau disimpan setahun tetap emas. Dan jadilah emas dalam hidupmu, sehingga pengampunan itu menjadi milik kita. Mau dimaki, mau di apapun segala sesuatu, tetap kita, oh Tuhan kasihilah dia, saya mengasihi dia, saya berikan pengampunan kepada dia. Amin. Pengampunan adalah sikap yang harus kita terapkan terhadap saudara-saudara kita, bahwa kita harus mengasihi mereka sungguh-sungguh dan sempurna. Bukannya kan Tuhan seperti itu dalam hidup kita? Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dia memberikan pengampunan dengan sungguh-sungguh, begitu. Dan bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah balasan? Ada lagu-lagu mengatakan begini, mengasihi lebih sungguh. Biasanya kalau anak sekolah teologi dinyanyikan seperti semua menangis, ya kan? Semua menangis. Kenapa menangis? Karena dia di asrama pun boleh juga dia tidak mengasihi saudaranya. Karena kotak-kotak perut itu, kami di asrama dulu, kotak-kotak perut itu ada beberapa kotak. Kalau nasinya segini berarti itu masih 1 kotak diisi. Ya, ditambah Indomie 1 lagi, 1 kotak lagi udah terisi. Itulah. Itu hanya cerita anak asrama. Tapi saya percaya di sekolah teologi yang lain tidak seperti itu.
Ya, karena semua yang kita makan itu harus kita syukuri. Ya. Jadi kita harus memberikan pengampunan kepada siapapun dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Pengampunan itu ibarat tanah yang di dalamnya kasih dapat bertumbuh. Kalau tidak ada pengampunan dalam hati kita, kasih tidak akan pernah tumbuh dalam diri kita. Sehebat apapun kau melayani di sini, sehebat apapun saya berdiri di sini, kalau saya tidak mampu mengampuni orang lain, sama tidak akan pernah hadir dan tidak pernah ada kasih itu di dalam hati saya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah bukan engkau harus, oh saya mengampuni mulah, bukan seperti itu. Bukti nyatanya adalah engkau mengaplikasikan pengampunan itu. Saya heran kalau masih ada hamba Tuhan sampai detik ini susah mengampuni. Aduh, pertanyaan besar. Celakalah itu, bahaya. Betul. Karena ini adalah nyata dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya. Kalau hamba Tuhan susah untuk mengampuni, hamba siapalah itu dibilang? Saya bingung untuk menjawabnya. Ya. Kalau hamba Tuhan dia berdiri di mimbar memberitakan kabar baik, tapi dia sendiri susah untuk mengampuni, waduh, buyar kepada kita. Makanya kembali juga, kalau engkau sudah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, berarti engkau mampu mengampuni. Berarti kalau ada hamba Tuhan tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, berarti dia cinta kepada siapa? Ini pertanyaan dan sulit untuk kita jawab. Saya mau bilang bahwa hamba Tuhan yang milikilah hati seperti Kristus, karena Kristus mempunyai hati yang lebar untuk mengampuni, mempunyai hati yang luas untuk mengampuni. Oke, di bagian selanjutnya, di sini ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Di ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Stoplah untuk menyimpan kesalahan. Stoplah untuk tidak memberikan pengampunan kepada siapapun. Mari raihlah pengampunan, berikanlah pengampunan kepada siapapun. Amin. Saya percaya kita semua yang saudara malam hari ini memberikan pengampunan kepada siapapun. Berikutnya, bangkitlah melawan kesombongan. Orang-orang yang tidak memberikan pengampunan itu sama dengan orang sombong. Dia tidak memberikan pengampunan kepada siapapun. Ah, saya kan sudah sempurna, saya kan sudah melayani, ngapainlah saya beginilah. Itu jangan. Itu adalah sebuah gaya kesombongan manusia ketika dia tidak mengampuni orang lain. Tuhan aja bisa mengampuni, apalagi kita. Berarti kalau kita tidak mengampuni, kita lebih daripada Tuhan. Tapi saya percaya kita sudah bangkit dari hal ini, dan kita sudah memberikan pengampunan kepada siapapun. Berikutnya, tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Kasihilah musuh. Nah, ini kadang-kadang berat. Apalagi kalau dikatakan, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ah, amit-amit saya berikan, sakit bos. Gitu. Jadi saya percaya kita orang-orang Kristen tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Mengasihi dan mengampuni dan memberikan pengampunan itu paling gampang. Paling gampang kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Yesus. Paling gampang sekali. Apalah susahnya kita mengampuni. Bahkan lebih baik engkau doakan orang yang menyakitimu daripada engkau memaki dia, daripada engkau menghujat dia, menghakimi dan lain sebagainya. Itu membawa dosa, membuat dosa terhadap diri kita. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan.
Tuhan perintahkan, kasihilah musuhmu, kasihilah sesama, berikanlah pengampunan kepada orang lain. Ketika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Saya bersyukur kalau ada orang-orang yang mengajari hal ini. Ampunilah, itu hal yang gampang. Yang menjadi penutup adalah milikilah hidup baru di dalam Kristus yang penuh kasih dan hati yang mengampuni. Saya percaya hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak akan susah melakukan hal ini. Apalagi kita semua orang yang sudah lahir baru. Bagi yang belum lahir baru, lahir barulah di dalam Kristus. Ini paling gampang sekali. Hanya dengan satu cara, bacalah firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu kita pasti mendapatkan kata-kata yang memotivasi hidup kita. Bukan Mario Teguh yang kita tunggu-tunggu harus memotivasi kita. Bukan. Tapi firman Tuhan ini adalah dasar dari segala sesuatunya. Ketika kita mampu membaca firman Tuhan ini, satu ayat saja satu hari, udah luar biasa. Sehingga kita mampu mengampuni, sehingga kita mampu mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Terima kasih buat malam hari ini. Dan jangan juga lupa untuk mendukung kami. Kami punya channel, Lase Channel namanya. Dan setiap khotbah minggu kita di tempat ini, kami terus update ke sana untuk saling memberkati satu sama lain. Saya percaya hidup kita diberkati untuk memberkati. Mari kita bersatu di dalam